Selamat pagi anak-anak ibu. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita siapkan dulu dan berdoa. Ayo silakan berdoa. Semua aja memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, kita absen terlebih dahulu ya. Aisyah, Aprilia, Arya, Aulia, Dearli, Dian, Jerli Ahmad, Ebi Wianda, Gilang, sakit, Juliana, Mutia, Radika, Restu, Ripa, Sabrian. Ya. Yang tidak masuk hari ini adalah Gilang Gerangan sakit. Ya. Semoga teman kita yang sakit cepat diberikan kesehatan sehingga dia bisa sekolah seperti biasanya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, untuk penyegaran kita ice breaking dulu ya. Ya, ice breaking posisi duduknya tolong dirapikan. Sudah? Ya, oke. Tadi sudah ada penyegaran sedikit yang tadi agak cemberut kayak Arya. Sudah mulai agak-agak senyum sedikit ya, riah dikit. Mudah-mudahan pagi ini dengan diberi hujan kita semakin semangat. Oke. Selanjutnya Ibu akan memutarkan ini ada sebuah video atau ini, silakan kalian lihat dan kalian perhatiin. Nanti sudah di akhir ini nanti akan Ibu tanya beberapa hal ya. Besar pekerjaan manusia di era modern ini dilakukan wajib dimiliki oleh masyarakat. Nah, bagaimanakah sejarah komputer? Awal pertama kalinya komputer diciptakan yaitu pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika yaitu Charles Babbage. Dia menciptakan alat yang dapat menghitung sebuah tabel matematika sekitar. Nah, mesin itu dinamakan analytical machine.
Sejak saat itu, terus komputer. Berkat alat ciptaan Charles Babbage, banyak orang yang terbantu, terutama pada aktivitas yang berhubungan dalam menghitung. Oleh sebab itu, Charles Babbage dijuluki sebagai bapak komputer. Kemudian, pada tahun 1937, Profesor Herbert Alcott dari Harvard University mencoba memberikan masukan agar komputer dapat melakukan tugas secara mekanik. Berkat perusahaan IBM, perangkat komputer dapat dibuat secara elektronik, sehingga komputer ICC pada tahun 1944. Secara garis besar, perkembangan komputer terbagi dalam 5 generasi. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer, seperti komputer Atala Shokberi dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linier, dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian, ENIAC dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputernya dinyalakan untuk pertama kali, Philadelphia mengalami mati listrik. Kemudian, generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakai satu ruangan. Generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. UNIVAC diperkenalkan ke publik pada tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian pada tahun 1953, IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Pada generasi ketiga dimulai ketika teknologi yang cukup besar. Pada generasi ini mulai dikembangkan teknologi layar sentuh. Teknologi yang lebih tinggi lagi pada sebuah smartphone, bahkan jam tangan pun juga sudah bermunculan yang menggunakan teknologi komputer. Pada generasi ini, sistem operasi Android mulai dikenalkan pada perangkat smartphone. Nah, perkembangan komputer masih akan terus berlanjut sampai nanti menjelang generasi ke-6 yang nantinya teknologi artificial intelligence akan menjadi primadona di dunia komputer. Nah, itulah sejarah singkat perkembangan komputer. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Tadi kalian sudah lihat tentang sejarah komputer. Nah, sekarang ibu tanya, apakah kalian pernah melihat komputer? Pernah. Kemudian, di mana kamu melihat komputer itu? Biasanya di warnet. Kemudian, apa itu komputer? Yang kami pakai itu, apa itu komputer? Untuk apa komputer itu? Apa? Belajar. Ada lagi? Main game, kata Arya. Ya, yang kamu pakai apa lagi? Bekerja. Ada lagi? Komputer. Ya, yang kamu lakukan. Nah, apa itu komputer? Komputer itu beraneka ragam. Mungkin ada yang sebagian untuk main game, ya kan? Ada yang untuk bekerja, mencari informasi dan sebagainya. Dan apakah kalian pernah mengoperasikan komputer itu? Pernah? Baby pernah? Bagaimana? Untuk main game? Ngetik? Oke. Dea? Membuat tabel. Pernah Arya? Main game Dika? Main game. Berarti ya rata-rata masih untuk menggunakan main game. Fungsi dari komputer itu untuk apa? Membantu pekerjaan kita manusia ya. Kemudian apa lagi? Untuk apa lagi? Komputer. Aulia. Mencari informasi. Iya, bagus. Untuk mencari informasi, karena di komputer itu kan kita bisa online. Ya kan, kalau di HP kan tulisannya kecil-kecil, di komputer tulisannya besar-besar. Jadi itu. Nah, pada komputer itu apa saja bagian-bagian pada komputer itu? Apa? Ada keyboard yang sering kamu pakai. Kemudian apa lagi?
Mouse. Dan apa lagi? Monitor. Ya, mungkin ada sebagian kamu yang sudah tahu apa-apa saja, komponen apa saja yang pada komputer itu. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, sebelum kita mulai, kita ingatkan kembali tentang kesepakatan kelas. Masih ingat kesepakatan kelas kita apa? Apa dia? Menjaga ketertiban kelas. Apa lagi? Mengangkat tangan jika ingin bertanya. Apa lagi? Ingin bertanya, mau keluar, mau ke WC dan sebagainya, ya kan? Kemudian apa lagi? Apa dia? Menjaga kebersihan kelas. Aulia, apa? Kesepakatan kelas kita. Menggunakan pakaian yang rapi. Menggunakan pakaiannya rapi. Pebi apa? Datang tepat waktu. Arya apa? Apa Arya? Bicara dengan sopan. Bagus. Rian? Tiket sepatu. Piket tepat waktu. Terus tuh? Tidak ribut ketika guru menjelaskan. Iya, bagus. Tidak ribut. Kalau Mutia? Menyimak saat guru menjelaskan. Ada lagi? Iya? Bicara sopan. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Nah, ini adalah beberapa kesepakatan kelas yang akan kita laksanakan. Kita lihat nanti apakah saat proses pembelajaran nanti kesepakatan kelas yang kalian katakan tadi bisa kita laksanakan atau tidak, ya? Oke. Sepakat? Sepakat? Sepakat. Kalau sepakat, kita lanjutkan pelajaran kita. Sekarang kita lihat, ya, Dirli. Pagi ini kita akan belajar tentang sistem komputer. Tadi sudah kalian lihat sejarah dari komputer dan sebagainya, ya kan? Nah, kemarin kita sudah belajar tentang sedikit tentang sistem komputer. Nah, sekarang kita akan perdalam lagi sistem komputer itu komponennya apa saja, perangkat keras pada komputer itu apa saja, nanti akan kalian kerjakan, kalian laksanakan. Nah, tujuan kita hari ini adalah ini tujuan pembelajaran kita. Kalian atau peserta didik dapat menjelaskan bagian-bagian perangkat keras pada komputer. Itu saja. Jadi kalian harus tahu perangkat keras pada komputer. Karena pada komputer itu ada berapa macam kemarin? Ada 3. Hardware, software, dan brainware. Ya kan? Perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Ada processing atau pemrosesan. Nah, kita hari ini hanya satu dulu, yaitu tentang perangkat keras pada komputer atau yang disebut dengan hardware. Ya, hardware itu kita akan lihat apa saja pada perangkat keras komputer. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan harapan Ibu kepada anak-anak Ibu yang ada di kelas, di mana harapan Ibu nanti kita belajar tentang sistem komputer ini dengan semangat ya, dengan antusias, karena kita belajar ini nantinya bukan hanya dipakai sekarang, tapi kita juga akan terus menggunakan komputer ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak punya komputer, tapi kita punya gadget atau handphone. Di handphone itu bisa kita gunakan, kita pakai dengan sebaik mungkin. Di situ ada semua. Nah, hanya saja bentuknya berbeda. Kalau komputer besar, kalau HP atau handphone kecil. Itu saja bedanya. Jadi Ibu ingin kalian berpartisipasi dalam proses pembelajaran kita hari ini. Bisa dilaksanakan? Bisa? Semangat? Semangat? Nah, jangan loyo pagi-pagi. Nah, kalau sudah
Ibu akan bagikan kelompok. Kita ada jumlah kurang lebih ada 13. Jadi ibu bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Tiap-tiap kelompok ada yang 4 dan ada yang 5. Nah, pada kesempatan kali ini ibu akan menggunakan model pembelajaran to stay to strike. Berarti ada 2 macam. Ada ini langkah-langkahnya. Nanti kalian bekerja sama dengan kelompok berempat seperti biasa atau ada yang berlima, ya kan? Kemudian guru memberikan tugas pada setiap kelompok untuk didiskusikan dan dikerjakan bersama. Selanjutnya setelah selesai, 2 orang masing-masing kelompok itu bertamu ke kelompok lain. Kemudian 2 orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil dan menginformasikan mereka yang tamu tadi. Kemudian tamu mohon diri dan kembali ke kelompok masing-masing dan melaporkan temuan dari kelompok lain. Kemudian kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka. Berarti ada kita satu kelompok ada yang berempat, ada yang berlima. Berarti yang 2 stay. Stay berarti dia tinggal di kelompok. 2 atau 3 nanti akan bertamu ke kelompok lain. Bertamu di kelompok lain, kamu akan menanyakan hasil kelompok kerja teman kamu. Dari kelompok 1 ke kelompok 2 ke kelompok 3. Kemudian balik lagi ke kelompok. Yang kelompok 2 bertandang bertamu ke kelompok 3 dan 1. Kelompok 3 bertamu ke kelompok 1 dan 2. Kembali ke kelompok. Dan akan kamu hasil dari kamu setiap itu kamu catat. Nanti didiskusikan dengan kelompok. Nanti ibu tanya hasil diskusi kamu, hasil temuan kamu dengan kelompok itu apa? Apa yang kamu tanya, apa hasilnya dan sebagainya. Paham? Bisa dimengerti nanti kerja kelompoknya seperti itu? Dengan model yang kita gunakan? Ya, mudah-mudahan bisa. Ibu yakin bisa. Kalau bisa, nah sekarang bentuk kelompoknya masing-masing. Silakan. Oke. Ibu akan membagikan LKPD-nya ke kamu. Ya. Nah, di LKPD-nya itu adalah cara kerjanya. Kalian siapkan alat dan bahan yang ibu minta kemarin. Sudah disiapkan? Nah, kalau sudah silakan dikeluarkan dan silakan dikerjakan. Ayo. Nah, ayo. Jadi tulis dong. Mana posisinya, ayo.
Kita kan kerja kelompok, jadi cepat selesai pekerjaan kita. Siapa yang bagian tulis? Aulia ya. Oke, lanjut. Nanti siapa yang jadi tamu? Yang bertanda, siapa yang jaga rumah? Baby Bu. Yang jaga rumah siapa? Baby. Dengan siapa Feby? Juli. Ya dengan Juli. Oke. Sudah? Ya, silakan bantu mamanya biar buat tulisannya. Bagian tulis, ya, silakan. Nanti yang jadi yang tamu 2 orang siapa? Ya, kalau lain. Jaya. Tulis di sini pelan-pelan. Bu, spidol mana? Di atas. Spidol yang mana? Spidol kecilnya. Spidol Ayo, itu. Bosan. Oke. Bu ini kan kasih kalau begini. Kita kelompok lain. Ayo sudah. Yang ini siapa yang tinggal? Langsung tinggal di situ. Yang belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin
bertanya kepada kelompok. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 2 dan melihat hasil dari kelompok 2. Baik, silakan. Apa yang ingin ditanya? Apa saja perangkat keras yang ada di komputer? Betul, kami dari kelompok 2 menjawab dari kelompok 3 yang berada di perangkat keras dalam komputer. Itu adalah CPU, proyektor, printer, speaker, mouse, webcam, smartphone, mikrofon, joystick, scanner, keyboard, dan aplikasi itu sendiri. Baik, itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menentukan perangkat keras komputer kalian. Kata sini, Bu. Kami ingin bertanya tentang fungsi dari printer. Fungsi printer adalah menyajikan tulisan atau gambaran ke media datar seperti gelas dalam berbagai ukuran. Terima kasih, itu saja. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baby, sini baby. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Kami bertanya kepada Yuli. Apa fungsi ini? Kamera. Kamera sebagai bagian monitors oleh beberapa usaha. Boleh tanya lagi? Bisa jelaskan ini apa? Proyektor. Untuk menerima dan melaksanakan tes dan data dari perangkat lunak. Sekian hasil bertanya kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya tentang fungsi mouse. Saya akan menjawab dari Assalamualaikum. mouse untuk mengarahkan cursor atau disebut output. Terima kasih, itu saja yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok
Aku ingin bertanya kepada kelompok 2 dan mereka bertanya kepada Diana. Apa fungsi dari speaker? Baiklah, kami akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Berita speaker itu adalah untuk suara, pembesar suara. Bisa dikategorikan output apa input? Apa itu scan? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan. Itu adalah Versi digital dari dokumen fisik. Bisa dikategorikan output atau input? Ini bisa dikategorikan input. sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi kalian sudah melakukan to stay, to strike, berarti 2 bertamu dan 2 tinggal di kelompok di tempatnya. Dan kalian tadi sudah ada yang keliling ke kelompok masing-masing. Nah, yang minta silakan kalian simpulkan hasil dari kalian bertamu ke kelompok lain. Kita mulai dari kelompok siapa yang sudah siap? Aulia? Ayo, siapa yang sudah bisa menyimpulkan? Aisyah, silakan Aisyah. Silakan Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mengumpulkan hasil dari tanya tadi. Ya. Perangkat keras merupakan peralatan fisik dari sebuah komputer yang dapat disentuh dan dipindahkan. Perangkat keras terdiri dari 4 bagian, yakni perangkat bagian masukan atau input, perangkat bagian keluaran atau output, perangkat bagian pemrosesan atau processing, dan perangkat bagian penyimpanan atau store. Contohnya input yaitu Delekus, mouse, keyboard, mikrofon, atau smartphone. Perangkat keluaran contohnya monitor, speaker, dan printer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Lanjut, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menginfokan hasil dari kami ke kelompok yang lain. Perangkat keras terdiri dari 4 bagian, yakni perangkat bagian masukan, input, perangkat bagian keluaran atau output, perangkat bagian pemrosesan atau processing, dan perangkat bagian penyimpanan atau storage. Dan ada perangkat keras komputer yang terdiri dari CPU, proyektor, printer, speaker, mouse, headphone, mikrofon, joystick, dan scanner. Sekian dari hasil
hasil kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami terhadap 2 kelompok yang lainnya. ya. Perangkat keras merupakan peralatan fisik dari sebuah komputer yang dapat disentuh dan dipindahkan. Perangkat keras terdiri dari 4 bagian, yakni perangkat bagian memasukkan atau input, perangkat bagian keluaran output, perangkat bagian pemrosesan processing, dan perangkat bagian penyimpanan storage. Contoh yang populer dari perangkat bagian masukan input ialah detikus, mouse, dan papan ketik keyboard. Contoh lainnya seperti mikrofon untuk memasukkan suara ke komputer, ada sensor layar sentuh, touch. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita atur sama-sama. Baiklah, tadi kita sudah menyimpulkan hasil dari kerja kelompok kita pada setiap kelompok. Nah, tadi kalian sudah menyimpulkan bahwa tadi apa? Komputer itu adalah perangkat keras. Komputer itu adalah benda yang bisa dipegang atau benda kasar yang bisa disentuh, nampak fisiknya. Kemudian komputer itu terdiri dari berapa bagian? Ada 4. Apa saja? Ada input, ada output, ada processing, pemrosesan, dan ada yang keempat storage. Ya, ada 4 itu, dan keempat itu memiliki bagiannya masing-masing pada komputer. Seperti input ada mouse, ya kan? Kalian tahu mouse? Mouse tempat untuk menggeser-geserkan kursor, ya kan? Mouse. Kemudian ada monitor. Monitor itu tahu? Layar itu. Ada keyboard. Keyboard yang mana? Untuk mengetik-ngetik. Ya. Nah, itu adalah perangkat keras pada komputer yang dapat kita lihat langsung, kita sentuh, dan kita pegang. Ya, sudah tahu? Tahu? Fungsinya masing-masing udah tahu kan? Ya, sudah. Alhamdulillah. Baiklah, pada proses pembelajaran kita pagi ini, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Kalian sudah tahu, sudah bisa menyimpulkan hasil dari proses pembelajaran kita hari ini. Nah, kita akan ada proses. Ibu buat dalam bentuk G. Bawa HP-nya, silakan keluarin. Silakan keluarin. Nah, sudah dikeluarin? Sudah. HP-nya di sini. Banyak orang sini. Itu tadi itu. Sudah. Tidak pokok. Kok bisa pulang nggak, Bu? Kami tidak mau. Iya. Adalah perangkat. Betul lagi udah. Ding. Keyboardnya kok input dan keyboard. Tadi kita sudah melakukan kesepakatan kelas. Ibu ingat lagi ya enggak? Nah, dari hasil proses pembelajaran kita hari ini, kesepakatan kelas apa saja yang sudah kita laksanakan? Siapa yang bisa? Sopan. Apa? Sopan, bagus. Tadi sudah bertanya dengan sopan ya, dengan kelompok lain. Ada lagi? Apa?
sudah sopan, kemudian ya menjaga kebersihan kelas. Ya, alhamdulillah. Kemudian lagi, Bila ingin bertanya angkat tangan. ya kalau bertanya angkat tangan. Tadi sudah assalamualaikum, saya mau bertanya, sudah sopan, ya kan? Kemudian apa lagi? Sudah tepat mengerjakan tugasnya, ya kan? Sudah selesai. Kemudian apa lagi? tidak berbicara saat diskusi. Iya, berarti saat ada diskusi kalian saling berbagi, tidak ada yang bertengkar tadi ya. Jadi hasilnya tepat waktu. Sudah ada, apakah ada yang belum terlaksana dari kesepakatan kelas tadi? Apa yang belum terlaksana? Di antaranya apa? Apa dia? Ada? Boleh? Ada enggak? Tidak ada. Sudah terlaksana semua. Ada enggak yang tidak? Ada yang terlewatkan? Ada? Ada enggak? Apa ada yang ada? Enggak. Berarti sudah semua. Sudah yakin? Yakin. Sudah kita sudah melaksanakan semua yang hasil kesepakatan kelas kita tadi ya. Kalau memang sudah kalian sudah melaksanakan kesepakatan kelas tadi, kita buat kesepakatan kelas tadi kita tempel di kelas. Jadi kalian tahu apa kesepakatan kelas kalian. Jangan ditempuh. Panas kok. Panas deh. Kelas ya, kesepakatan kelas yang telah kalian buat, semoga yang sudah ada ini kalian laksanakan dan kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dari kelompok sini, ayo silakan Julia. Bagaimana? Ya, apa? Ya, terus? Sangat seru. Kemudian apa lagi? Menyenangkan. Kemudian bisa keliling ya, bertamu dengan kelompok lain. Ya, oke. Alhamdulillah. Semoga untuk selanjutnya kita tetap melakukan diskusi ini dan kita pertahankan dan kita tingkatkan lagi. Nah, sebelum Ibu akhiri dari